Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nur Rasyidin. Saya dari 1D Akuntansi Syariah. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Nurul Rahmawati SPDI MHI. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema sejarah dan perkembangan ilmu fikih. Sejarah dan perkembangan ilmu fikih terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa para sahabat. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa tabi'in. Yang keempat, sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa mujtahid atau fikih mazhab. Yang pertama, sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa Rasulullah SAW. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi hingga akhir hayat beliau. Periode ini berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Walaupun pada masa kehidupan Rasulullah, perkembangan ilmu fikih pada masa Rasulullah sangatlah besar. Mereka mewariskan sejumlah nas-nas hukum baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berupa prinsip hukum baik yang tersurat dalam dalil-dalil quli maupun yang tersirat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa Rasulullah SAW ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah berlangsung selama 13 tahun. Pada fase Mekah berfokus pada penanaman akidah, karena akidah adalah pondasi dalam hidup. Pada masa ini Rasulullah SAW mulai dengan dakwahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat jahiliyah yang sebelumnya menyembah berhala menjadi masyarakat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati, menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Yang kedua yaitu pada fase Madinah. Madinah merupakan tanah air kaum muslimin. Kaum muslimin yang bertambah banyak dan berbentuk masyarakat muslimin yang menghadapi persoalan-persoalan baru yang membutuhkan cara pengaturan, baik hubungan antara individu maupun kelompok. Di lingkungan masyarakat Madinah seperti kelompok Yahudi dan Nasrani. Pada masa Rasulullah SAW memiliki sumber hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa para sahabat. Periode ini bermula dari 11 Hijriah, sejak Rasulullah SAW wafat hingga akhir abad pertama Hijriah, kurang lebih 101 Hijriah. Pada masa sahabat, dunia Islam sudah meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul karena tidak semua orang dapat memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat di Al-Quran dan hadis itu secara benar. Pada masa para sahabat dalam melakukan ijtihad terdapat perbedaan pendapat, yaitu yang pertama, kebanyakan ayat Al-Quran dan hadis bersifat zanni dari sudut pengertiannya. Yang kedua, belum termodifikasinya hadis Nabi yang dapat dipedomani secara utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, lingkungan dan kondisi daerah yang dialami serta dihadapi oleh sahabat tidaklah sama. Cara beristihad para sahabat adalah pertama-tama dicari nasnya dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, dicari dalam hadis. Apabila tidak ditemukan, barulah berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Yang ketiga,
yaitu pada sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa tabi'in. Periode tabi'in dimulai sejak lepasnya kekuasaan Ali sebagai khalifah dan kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir pada awal abad 2 Hijriah. Secara umum terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan para tabiin mengambil pendapat-pendapat tersebut dari para sahabat. Mereka menghafal apa yang mereka dengar berupa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat-pendapat para sahabat. Masing-masing ulama tabiin memiliki mazhab yang dianutnya, sehingga masing-masing daerah memiliki imam panutan. Contohnya Sa'id bin Musayyib dan Salim bin Abdillah bin Umar di Madinah. Keempat, sejarah dan perkembangan ilmu fikih pada masa mujtahid atau fikih mazhab. Yang pertama, mazhab Abi Hanifah. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang banyak diikuti terutama di zaman Abbasiyah dan menjadi mazhab resmi pemerintahan Utsmaniyah. Kitab-kitab ushul fikih yang diambil dari fatwa-fatwa Abu Hanifah antara lain: yang pertama, ushul fikih oleh Abu Zaid ad-Duyusi. Yang kedua, ushul fikih oleh Fathul Islam al-Badawi. Yang terakhir, Al-Manar oleh An-Nasafi dan syarahnya kitab Miskaatul Anwar. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab ini lahir di Hijaz, Madinah, dengan tokoh yang menjadi imam mazhabnya yang bernama Malik ibnu Anas 713 sampai 759 Hijriah. Mazhab ini terkenal sebagai madrasah ahlu hadis. Malik ibnu Anas menyusun kitab Al-Muwatta yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis dan kaul sahabi serta azhar yang disusun menurut bab-bab fikih. Yang ketiga, mazhab As-Syafi'i. Tokoh yang menjadi imam mazhab ini Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i 767 sampai 819 Hijriah. Mazhab ini merupakan pertengahan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam menggunakan qiyas dan hadis. Asy-Syafi'i adalah orang pertama kali yang menyusun kitab ushul fikih secara disipliniar dengan nama kitab Ar-Risalah yang dijadikan dasar dalam beristibad. Yang keempat, mazhab Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Ibnu Hanbal adalah murid As-Syafi'i yang berdiri sendiri, mempunyai mazhab tersendiri. Kitab susunan Ahmad ibnu Hanbal adalah Musnad yang terkenal dengan Musnad al-Imamu Ahmad dalam 6 juz, sebagaimana pada mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Maka dalam masa Ahmad ibnu Hanbal, masalah ilmu fikih tersusun dalam: yang pertama, 1 kitab usul fikih dan kitab-kitab akidah fiqhiyah serta kaidah-kaidah kuliah. Kitab yang kedua, kitab-kitab fikih yang meliputi macam-macam maudhu fikih. Yang ketiga, beberapa kitab yang khusus mengenai suatu masalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.